Bab 550. Sekte Pedang tidak pernah berkompromi. Saat jiwa dari 10 Holy Swordsman Super mulai terbakar, aura yang memancar dari mereka langsung meroket. Di udara, di antara 12 ksatria klan keluarga Tang, salah satu ksatria klan keluarga Tang tiba-tiba berkata, "Berlindung." Suara itu jatuh. 12 orang yang memegang pisau panjang membanting ke depan, dan dalam sekejap, pisau dan perisai cahaya muncul di depan semua orang. Pada saat ini, cahaya pedang tiba. Boom! Di seluruh langit Sekte Pedang, raungan terus bergema. Dan kelompok Ksatria klan keluarga Tang terus mundur, kali ini mereka mundur tepat di luar kota Shenwu. Namun, cahaya pedang tempat ke-10 Holy Swordsman Super itu menghilang pada saat ini. Namun, 12 ksatria dari klan keluarga Tang masih ada di sana. Namun, mereka juga tidak nyaman, wajah ke-12 orang itu sangat pucat seperti kertas. Tampak jelas, serangan terakhir dari 10 Holy Swordsman Super juga membuat mereka terluka parah. Sekte Pedang. Melihat 10 Holy Swordsman Super menghilang, ekspresi semua Master Sekte Pedang berubah. Nando, yang memimpin, sedikit linglung. Sekte Pedang. Kapan Sekte Pedang mulai merosot? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu, Sekte Pedang sudah mulai merosot pada generasi sebelumnya. Di dalam sekte, yang menjadi suci, dari generasi ke generasi semakin sedikit. Siapa yang harus disalahkan? Tidak ada yang bisa disalahkan. Sepanjang zaman, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mempertahankan puncaknya selamanya. Kemunduran Sekte Pedang disebabkan oleh faktor buatan manusia, tetapi lebih merupakan hukum alam dan kecenderungan umum. Dan saat dia menerima Sekte Pedang, dia ingin meminta perubahan, biarkan Sekte Pedang keluar dan biarkan Sekte Pedang kembali ke masa kejayaannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Pedang akan berada dalam situasi seperti itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Nando. Orang ini adalah Hilman Yue, orang tua yang sebelumnya mengajari Mile Pedang Tao. Karena Mile dipaksa pergi oleh Sekte Pedang, dia langsung mengundurkan diri sepenuhnya dan tidak pernah muncul lagi di Sekte Pedang. Dan sekarang, dia muncul. Nando memandang Hilman, adik seperguruan, apakah aku salah? Hilman berbisik, kamu terlalu terburu-buru. Kakak seperguruan, Sekte Pedang perlu berubah, aku setuju dengan hal ini. Namun, apa yang ingin kamu lakukan bukanlah berubah, perubahanmu adalah ambisi. Sekte Pedang aku berada di titik terendah, bagaimana bisa memiliki ambisi lagi? Nando terdiam. Hilman menambahkan, dan niat awal guru leluhur bukan untuk mencegah Sekte Pedang berkembang, tetapi niat orang tua dia untuk melindungi Sekte Pedang kita. Pernahkah kamu berpikir mengapa Sekte Pedang kita dalam posisi terpisah selama ribuan tahun? Karena kita tidak bersaing. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, Sekte Pedang kita telah terlepas dari dunia luar, dan semua kekuatan besar telah memperlakukan Sekte Pedang kita dengan hormat selama ribuan tahun. Bicara sampai di sini, dia memandang Nando, kakak seperguruan. Maksud guru leluhur bukanlah bahwa kita tidak boleh bertarung, tetapi kita tidak boleh bertarung demi keuntungan di depan mata. Di masa puncak Sekte Pedangku, ada belasan Holy Swordsman Super. Pada waktu itu, kekuatan ketua sekte bahkan lebih kuat, tapi apakah dia mengeluarkan Sekte Pedang dari kota Shenwu? Tidak, ketua sekte waktu itu dan kultivator pedang waktu itu, apa yang mereka perjuangkan? Yaitu jalan keagungan. Nando menatap langit, jalan keagungan. Hilman mengangguk, kita sendiri kuat, kekuatan apapun di dunia, apakah ada yang berani menindas Sekte Pedangku? Jika saat ini Sekte Pedang aku masih memiliki 10 Holy Swordsman Super,
apakah klan keluarga Tang berani masuk ke sekte pedang aku? Bicara sampai di sini, dia memandang Nando. Saat kamu dan Brady memiliki gagasan tentang harta karun itu, aku sudah katakan pada kalian, jika seorang kultivator pedang menggantungkan semua harapannya pada harta karun, maka diri sendiri tidak percaya diri. Kakak seperguruan, kamu tidak memiliki niat buruk terhadap sekte pedang, tetapi kamu terlalu egois dan ambisius. Sekte pedang kita tidak memiliki kekuatan yang begitu besar untuk mendukung ambisimu, kamu mengerti? Hilman bisa melihat dengan jelas bahwa guru leluhur sekte pedang menginginkan keturunan sekte pedang untuk mempelajari Tao pedang dengan baik. Tujuan didirikannya sekte pedang bukan untuk menguasai langit, tapi untuk memberi rumah bagi kultivator pedang, dan tentunya juga agar tidak ada yang berani menindas kultivator pedang ini. Sekte pedang saat ini sudah bertentangan dengan keinginan guru leluhur sekte pedang. Hilman hendak berbicara. Saat ini, di udara, nona pertama klan keluarga Tang tiba-tiba berkata, apakah kalian berdua sudah selesai bicara? Hilman menatap nona pertama keluarga Tang di udara, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba naik ke langit. Wong! Suara pedang mengaum ke langit. Mendengar suara pedang ini, wajah Nando berubah. Dia melihat ke langit, matanya penuh ketidakpercayaan. Pada saat Hilman naik ke langit, ekspresi Nona Tang berubah. Pada saat ini, dua lelaki tua tiba-tiba berdiri di depannya, keduanya sama kuatnya dengan tetua Yue. Namun, cahaya pedang menebas. Cici. Di lapangan, dua kepala berdarah jatuh ke tanah. Pembunuhan instan. Saat berikutnya, pedang menebas langsung ke arah nona pertama keluarga Tang. Mata nona pertama keluarga Tang dingin, dia menunjuk ke depan, cahaya hitam kecil muncul. Boom! Dengan suara ledakan, cahaya hitam meledak sesaat, nona pertama keluarga Tang mundur ribuan kaki dalam sekejap. Kali ini, langsung mundur keluar kota Senwu. Pada saat ini, Hilman tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, tebas. Sebilah pedang menebas dari gunung dan langit sekte pedang, tebasan ini seolah memisahkan seluruh dunia. Pada saat ini, 12 ksatria dari keluarga Tang tiba-tiba muncul di depan nona pertama keluarga Tang, dan mereka menebas ke depan dengan pisau di kedua tangan pada saat yang sama. Seberkas energi pisau panjang ratusan kaki, merobek langit dan menebas ke arah pedang secara langsung. Boom! Seluruh langit bergetar hebat, ruang hampa dalam jarak ribuan meter langsung retak. Dan energi pisau itu meledak hampir sesaat. Pada saat ini, di antara 12 ksatria keluarga Tang, ksatria yang memimpin tiba-tiba berteriak dengan marah, tebas lagi. 12 orang tiba-tiba tumpang tindih dan menebas pada saat bersamaan. Puff! Seberkas energi pisau meledak di udara. Pada saat yang sama, 12 orang menghilang bersamaan, dan energi pisau menebas di atas cahaya pedang seperti badai yang ganas, dan cahaya pedang yang kuat pada saat ini dihentikan secara paksa. Setelah satu tarikan napas, pedang panjang menghantam udara, cahaya pedang langsung hancur. Pada saat ini, sesosok melintas di lapangan. Satu sosok orang, satu cahaya pedang. Orang ini adalah Hilman. Di depan Hilman, 12 ksatria keluarga Tang tiba-tiba meraung serempak, hancurkan. 12 orang menghunus pedang secara bersamaan. Puff! Suara tajam langsung menghancurkan ruang hampa di sekitarnya. Namun, dengan datangnya cahaya pedang. Boom! 12 ksatria keluarga Tang langsung didorong kembali keluar kota Senwu. Di udara, Hilman memegang pedang panjang dan menatap dingin pada nona pertama keluarga Tang dan yang lainnya di depannya. Dan semua orang di sekte pedang sedang menonton Hilman. Harus dikatakan pada saat ini,
semua orang di kota Senwu melihat ke arah Hilman. Holy Swordsman Super. Hilman bukan master alam Taoisme, juga bukan Holy Swordsman, dia Holy Swordsman Super. Di bawah, Nando memandang Hilman di udara, sedikit linglung. Guru, kamu tidak mewariskan posisi kepada adik seperguruan, kamu ingin dia berkonsentrasi pada Tao Pedang. Di sekeliling, murid sekte pedang yang tak terhitung jumlahnya juga melihat ke arah Hilman. Penuh semangat, Holy Swordsman Super. Kemunculan Hilman tidak diragukan lagi membuat mereka melihat seberkas cahaya di kegelapan. Lembaga Seni Bela Diri. William menatap Hilman di langit dengan ekspresi agak serius, Dewa Pedang Super. Jika Hilman menyerang lembaga seni bela diri hari itu, tidak diragukan lagi lembaga seni bela diri akan menderita kerugian besar. Bahkan menjadi akhir cerita. Seorang Holy Swordsman Super, merupakan master super tingkat atas di alam semesta chaos ini. Dalam kegelapan, Mile juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang tua yang mengajarinya ternyata begitu kuat. Di atas kota Senwu, Hilman melihat ke arah nona pertama keluarga Tang. Aku, sekte pedang, tidak ingin bertarung, tetapi jika benar-benar diperlukan, aku, sekte pedang, tidak takut pada siapapun. Nona pertama keluarga Tang menatap langsung ke arah Hilman. Seorang Holy Swordsman Super ingin menghalangi langkah keluarga Tang aku. Yang mulia terlalu banyak berpikir. Suara itu jatuh, telapak tangannya terentang, jimat suara transmisi naik ke langit. Boom! Ruang hampa tiba-tiba membuka lubang besar. Saat berikutnya, aura yang kuat keluar dari celah di ruang hampa, dan segera, seorang pria paruh baya berjalan keluar. Pria paruh baya itu mengenakan jubah hitam ketat dengan pisau di belakangnya. Dengan munculnya pria paruh baya ini, para ksatria keluarga Tang tiba-tiba memberi hormat, bertemu dengan Hetman. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, lalu menatap nona pertama di bawah. Dia membungkuk sedikit, jaga nona pertama dengan baik. Nona pertama mengangguk, silahkan Hetman Xiao. Hetman Xiao tersenyum, ini masalah internal. Setelah mengatakan itu, dia menoleh melihat Hilman yang berada tidak jauh, dan berkata dengan nada lembut, Holy Swordsman Super. Tolong beri saran. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedangnya, bilah cahaya pedang bergetar. Pada saat ini, seluruh langit ditutupi oleh cahaya bilah. Dan pada saat Hetman Xiao mengeluarkan pedang, Hilman tiba-tiba menunjuk dan menarik dengan ringan, dan dalam sekejap, sebilah pedang dengan cahaya pedang naik ke udara. Begitu pedang ini muncul, cahaya pedang di depan Hilman langsung terkoyak. Pedang itu langsung masuk, menebas Hetman Xiao di kejauhan. Pada saat ini, Hetman Xiao melompat, saat berikutnya, pedang panjang menebas tepat di atas pedang panjang itu. Boom! Pedang panjang itu terbang keluar, tetapi segera ditangkap oleh tangan. Itu adalah Hilman. Hilman melihat ke arah lembaga seni bela diri, lihat baik-baik. Suara itu jatuh, dia mengetuk jari kakinya, semuanya menghilang tiba-tiba. Sesaat kemudian, seluruh langit di atas kota Senwu diselimuti oleh cahaya pedang dan cahaya pisau. Di dalam kegelapan, Mile menatap udara. Dia tahu, Hilman memintanya untuk melihat. Keduanya bertarung dalam jarak dekat sekarang. Kecepatan keduanya sangat cepat, lebih cepat dari kognisinya saat ini. Karena setelah menggunakan jiwa naga, dia baru bisa melihat mereka berdua dengan jelas. Dia tahu ini adalah kesempatannya, kesempatan untuk menyentuh pedang Tao tingkat yang lebih tinggi. Di atas udara kota Senwu, saat keduanya bertarung, seluruh ruang hampa telah hancur. Dan semua orang sedang melihat mereka berdua, hasil dari pertempuran keduanya menentukan nasib sekte pedang.
Tanpa kartu truf dari jiwa guru leluhur Sekte Pedang, seorang Holy Swordsman Super bisa dibilang harapan Sekte Pedang yang tersisa. Dan begitulah, setelah sekitar seperempat jam, dua orang di langit tiba-tiba berpisah, tetapi saat berikutnya, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya pisau. Di lembaga seni bela diri, Mile yang tadinya menatap langit tiba-tiba memejamkan matanya perlahan. Pada saat ini, nona pertama keluarga Tang di udara tiba-tiba berkata, "Bunuh." Suara itu jatuh, 12 orang di belakangnya tiba-tiba bergegas turun. Di bawah, ekspresi Nando berubah mengerikan, semua murid Sekte Pedang patuhi perintah, bertarung sampai akhir. Bicara sampai di sini, dia hampir meraung, "Aku, Sekte Pedang, tidak pernah kompromi. Aku, Sekte Pedang, tidak pernah kompromi." Sekte Pedang, suara kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, bergema di langit. Bersambung.